setengah enam. Setengah? Setengah enam. Tok. Anakmu jalan mangan soto. Ya. Oh my god. Apa maksudnya udah apa maksudnya artinya lah. Gak oleh, budi gak boleh pegang email. Batal dulu. Oh, Katakan budi apa bersentuhan. perempuan laki-laki kecuali yang punya itu bunda Yang bukan mukrim. yang bukan muslim. Atau itu apa itu mahram muslim? Mahram itu orang yang boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi. Oh, Contohnya, ayah ada anak itu kan tidak boleh nikah. Itu mukrim. Berarti kalau yang bukan mukrim itu yang boleh dinikahi. mana yang bukan muslim? Ya orang lain. Oh, Ya, temanmu itu kan orang lain. ya. Bukan saudaramu, bukan ayahmu, bukan kakekmu. Mahram itu gak boleh di mahram itu gak boleh dinikahi. Mahram itu boleh dinikahi. Boleh dinikahi muhrim gak boleh. Yang bukan muhrim itu boleh dinikahi. Kalau yang mahram berarti tidak boleh menikah. Ayo. Terus apa? Muhrim. Nah iya waduh, muhrim gak mahram. Sama saja gak boleh dinikahi. Kalau bukan muhrim itu Berarti boleh menikah. Contohnya ayah dan bunda. ya boleh sama-sama gede. Pakai yang mana bun? Apakah Pak dosen sudah hadir, teman-teman? Kita sambil nunggu Pak dosen hadir ya. Habis sholat asar sholat maghrib. Maksudku belajar sholat maghrib. Belajarnya habis ini. Iya, belajarnya habis sholat maghrib. Asar. Iya, terus habis belajar kita sholat. Kan belajarnya ada dua, religion sama bahasa Indonesia. Religion sama bahasa Indonesia. Iya, itu kan ulangan dua kok. Ujiannya dua.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita dapat berkumpul pada pertemuan meeting pada sore hari ini. Yang kedua, salawat salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman, Islam, dan juga karena perantara beliau kita bisa mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi negara dan konstitusi, tentang bagaimana pengertiannya, tujuannya, dan juga nilai-nilainya. Nanti kita akan mendengarkan dari pemateri kita. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan pembukaan dengan pembacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman semuanya, untuk sesi kali ini yaitu presentasi dari pemateri. Diharapkan kepada pemateri-pemateri yang telah menyusun makalahnya untuk mempresentasikan makalahnya. Monggo kepada rekan pemateri untuk mempresentasikan makalahnya. Waktu dan kesempatannya kami berikan sepenuhnya. Monggo pemateri, silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya sahabat Anwar Fuadi. Selamat siang, sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman karena saya tidak bisa on cam karena saya sedang ada di tempat kerja. Jadi saya langsung boleh saja nggih. Share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Baik. Ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Baidillah SAI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya Muhammad Yazid Al-Bustami, kemudian Kak Haniatus Sofia serta Kak Zumratus Saada akan mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Oke. Negara sendiri merupakan entitas sosial yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Sedangkan konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dan berbahasa negara. Nah, apabila tidak ada salah satu di antara negara ataupun konstitusi, maka tidak akan berjalan sebuah jalur pemerintahan. Apabila tidak ada negara, maka konstitusi siapa yang mengaturnya? Apabila hanya ada negara namun tidak ada konstitusi, maka negara tersebut akan hancur karena tidak memiliki aturan. Konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum yang kaku, akan tetapi memiliki nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakatnya. Seperti contohnya Konstitusi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang dimana pada sila pertama berbunyi sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan agama adat istiadat. Nah, konstitusi ini dibuat tidak hanya untuk agama mayoritas saja, agama Islam. Akan tetapi konstitusinya dibuat berdasarkan seluruh agama yang ada. Nah, di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Serta melalui konstitusi, negara memiliki pedoman dan memastikan bahwasanya semua tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Nah, dengan pemahaman ini kita berharap bahwasanya semua dapat lebih dihargai serta peran konstitusi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, latar belakang negara berfungsi sebagai organisasi sosial yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Akan tetapi, untuk menjalankan fungsi tersebut, negara memerlukan konstitusi sebagai pedoman hukum. Konstitusi sendiri berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hak asasi manusia, serta pengaturan hubungan antara negara dan warganya. Di Indonesia sendiri, UUD 1945 menjadi konstitusi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan negara. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, negara dapat memastikan bahwasanya semua tindakan yang diambil pemerintah sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa konstitusi negara akan kehilangan arah dan tidak dapat melindungi hak negaranya. Statistik menunjukkan bahwasanya kesadaran masyarakat tentang konstitusi semakin meningkat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lemhastas, Lembaga Badan Nasional, sekitar 75% masyarakat Indonesia menyatakan bahwa mereka memahami peran konstitusi yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan konstitusi. Nah, seperti halnya contoh, dalam dalam penilangan, polisi sekarang harus membawa surat tugas dan tidak boleh menilang sembarangan masyarakat. Kalau semisal langsung tiba-tiba menilang prit di tempat, nah masyarakat tahu apa yang harus dilakukan oleh pada polisi tersebut. Contoh meminta surat tugas, ini apakah harus ada penilangan atau yang lain. Nah, rumusan pada pertemuan kali kita akan membahas tentang pentingnya konstitusi bagi negara, lalu Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, serta perilaku konstitusional. Oke, tujuan dalam pertemuan kali ini yakni memberikan pemahaman tentang hubungan negara dan konstitusi, serta mengidentifikasi tantangan penerapan konstitusi, dan juga mendorong partisipasi masyarakat. Oke, negara. Negara merupakan komunitas politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan, yang dimana pemerintahan tersebut mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya dan memiliki hubungan-hubungan negara yang lain. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang dianut oleh Indonesia. Berarti Indonesia ini merupakan satu kesatuan negara, bukan terdiri dari negara-negara yang terpisah. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat besar dan sangat kuat. Wilayah kita juga lebih banyak perairannya daripada daratannya. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, kita dapat menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan cita-cita bangsa kita. Nah, konstitusi sendiri merupakan seperangkat aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Seperti buku konstitusi ini seperti buku pegangan yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Secara sederhana, konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Nah, NKRI sendiri menganut UUD 1945 yang dimana menjadi landasan hukum tertinggi. Oke, peran dan fungsi konstitusi dalam pembentukan pengaturan negara. Nah, landasan hukum sendiri menjadi konstitusi utama dalam acuan undang-undang yang lebih rendah. Nah, jadi konstitusi ini menjadi acuan utama atau hukum tertinggi yang mengatur undang-undang di bawahnya. Nah, pembagian kekuasaannya sendiri terdiri menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Serta lalu hak asasi manusia yang menjamin dan melindungi hak warga negara. Lalu tujuan negara yakni menentukan tujuan dan cita-cita, yang dimana negara ini ingin apa dalam negaranya, ingin pendidikannya maju atau ingin negaranya superpower atau ekonominya ingin negara ekonomi maju atau yang dimana itu merupakan yang harus digagas oleh sebuah negara tersebut. Nah, sistem pemerintahan yang ingin dianut oleh negara itu apakah pemerintahan seperti presidensial atau parlementer atau presidensial atau parlementer. Oke, terus proses perubahannya di mana menetapkan mekanisme perubahan konstitusi agar tidak mudah diubah-ubah oleh negara.
Nah, serta identitas nasional atau konstitusi membentuk identitas serta karakteristik unik suatu negara. Lalu legitimasi memberikan legitimasi pada negara dan pemerintahan yang terbentuk, serta kesepakatan bersama merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa dalam peraturan negara. Lalu ada kestabilan politik, menciptakan stabilitas politik dengan memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara negara, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang dimana pembangunan nasional yang menjadi pedoman dalam pembangunan, serta hubungan internasional yang akan membentuk hubungan negara kita dengan negara yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk slide berikutnya insya Allah minggu depan di pertemuan ke-4 ya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ini agak bingung negara dan konstitusi. Mungkin harus tanya hukum ya, harusnya bisa ini. Tiba-tiba anak pendidikan yang suruh nerangin jadi agak mumet. Oke, monggo saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu pentingnya ya antara negara dengan konstitusi. Karena kalau negara tanpa konstitusi itu nanti akan berakibat pada masyarakatnya, nanti mungkin akan tidak terarah dan mungkin pada akhirnya nanti akan mengakibatkan kehancuran pada negara tersebut kalau tidak ada konstitusi. Maka dari situ pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Maka untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ataupun diskusi, diharapkan kepada para rekan-rekan semuanya mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ada yang mengacung tangan ataupun komen di kolom komentar kalau ada yang perlu ditanyakan. Monggo teman-teman semuanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang materi negara dan konstitusi pada sore hari ini. Silakan acung tangan ataupun komen di kolom komentar obrolan. Apakah ada yang mau tanya teman-teman? Atau mungkin sudah paham semua? Oh di sini ada dari Pak Syaiful. Materinya akan ada 3. Monggo untuk materi yang lain barangkali ingin lebih menjelaskan. Oh materinya. Monggo kepada pemateri yang lain mungkin ada yang ingin lebih menjelaskan lagi secara lebih detail tentang materi pada sore hari ini tentang negara dan konstitusi. Monggo kepada rekan kelompoknya. Mungkin ada tambahan. Japeng. Atau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya? Kayaknya tidak ada pertanyaan, gini. Apakah mau langsung diberikan waktunya kepada Bapak dosen? Ya, silakan tanggapi dulu. Onggeng. Monggo teman-teman yang ingin berargumen, yang ingin berpendapat, ataupun yang ingin menjelaskan walaupun bukan kelompoknya, mungkin ada yang lebih paham, silahkan. Monggo dipersilakan sama Pak Saiful, ada yang ditanyakan atau tidak, atau kurang bagaimana?
error HP mi lah error. Oh, cepat itu laptop mi cepat mi. Cepat mi. Mulai error lah. Ya semalam kita ni lah. Ya apa ini? Mulai yang Bapak Ferry mungkin mau nanya. Monggo Bapak Ferry mungkin mau nanya. Antum. maaf. HP-nya agak error nih. Oh, Bentar. nggih. Mau bertanya tapi error kan enggak? Oh, nggih. Mungkin teman-teman yang lainnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom obrolan. Atau mau nanya langsung. Iya. Yang menanya masalah konstitusi ya. Konstitusi ini kan aturan ya. Nggih. Nah, aturan-aturan yang kita pakai ini apakah bisa diadopsi dari aturan-aturan agama misalnya? Misalnya aturan-aturan dalam penyelenggaraan negara. Aturan-aturan dalam negara bisa gimana, Pak? Konstitusinya, sumber-sumbernya apakah bisa kita ambil dari misalnya kita adopsi dari aturan agama, kita masukkan ke dalam aturan-aturan untuk menyelenggarakan atau penyelenggaraan negara. Oh. Berarti pertanyaannya apakah bisa mengambil sumbernya, mungkin bisa mengambil dari aturan agama, mungkin begitu ya, Pak? Ya, dimasukkan ke konstitusi kita gitu. Oke. Monggo kepada para pemateri mungkin mau langsung dijawab pertanyaannya. Monggo para pemateri. Mungkin Bu Haniatus Sofia mungkin mau jawab pertanyaannya. Mohon maaf, saya baru masuk ini, Mas, lagi sakit. Dari Oke. tadi bingung cari cari link Zoom-nya. Oke, siap. Monggo kepada rekan presentasi yang lain, materi yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ferry. Mungkin saya bisa bantu menjawab ya dari beberapa Silakan. dari yang materi yang disajikan dari Pak Yazid tadi. Kalau di negara kita NKRI ini konstitusinya itu kan berpaduan pada Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu berisi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan ya. Di dalam pembukaan itu kan juga sudah tertuang di dalamnya ada Pancasila. Dalam Pancasila itu kan dalam sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ketuhanan yang Maha Esa berarti ada hukum-hukum agama di situ, tapi tidak hanya maksudnya secara umum, hukum-hukum agama secara umum, tidak pada istilahnya monoton pada agama tertentu atau agama Islam.
dalam agama Islam kan pemerintahannya kalau di Arab sana pakai kekerajaan ya. Jadi hukum syariatnya syariat Islam gitu yang dianutkan. Nah, tidak demikian yang terjadi di negara kita di NKRI ini semuanya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45, terutama kalau agama itu mengacu pada semuanya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Dalam pembukaan aja sudah tertulis itu kan di dalam pembukaan itu. Mulai dari Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5. Jadi keagamaan masuk dalam sila ke-1. Itu sih kalau menurut pendapat saya setelah juga dari paparan dari Bapak Yasid tadi. Terima kasih. Mungkin kepada yang lain mungkin ada yang mau bantu jawab, atau Bapak Yazid sendiri, Mas Yazid mungkin mau menjawabnya. Kayaknya agak ada ya. Apakah mau langsung diberikan kepada Bapak dosen? Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bantu jawab secara lebih rinci, atau mau berargumen lagi, silahkan. Mungkin Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Saya izin bertanya, ini mohon maaf tadi agak lama karena sambil dibaca PDF-nya. Ini ada di bagian PDF PowerPoint-nya tuh di pengertian negara, itu tertulis negara adalah sebuah komunitas politik. Nah, ini saya tuh agak bingung dengan konsep komunitas politik, maksudnya pengertiannya tuh biar lebih detail tuh maksudnya gimana ya, bukannya negara itu kayak komunitas tapi dia memang diatur oleh peraturan tertentu gitu, peraturan kenegaraan. Kalau politik kan maksudnya konteksnya jadi horor. Mungkin bisa dikasih pengertian buat saya yang awam ini. Terima kasih. Mohon maaf, ulang lagi soalnya saya sebagai pemateri sama Mas Yazid itu terkendala jaringan tadi, nggak bisa masuk kami berdua. Jadi mohon diulang lagi pertanyaannya tadi yang apa tadi ya? Berapa pertanyaan ya? Tolong diulang lagi. Soalnya Mas Yazid sedang ada di Arab juga, terkendala jaringan. Saya juga tadi mati terus mau masuk. Mohon maaf. Terima kasih. Monggo kepada pakar Atau penanya yang sempat nanya, mungkin diulangi lagi pertanyaannya. Di chat di obrolan aja, nanti Oke, kita mungkin ditulis di obrolan saja, biar lebih jelas. Iya, soalnya sambil nunggu Mas Yazid juga, soalnya beliau masih di Arab, pakai wifi juga, jadi keluar masuk terus. Maaf, terima Oke, kasih. Monggo ditulis pertanyaannya di kolom obrolan. Mungkin ada lain yang mau bertanya gitu teman-teman semuanya, ataupun mau bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi. ini malah saya nggak bisa ngetik di kolom chatnya. Insya Allah. Mungkin ditulisin di grup aja. Nanti saya bacakan, saya bantu bacakan. Mungkin tulis di grup saja. Ibu Saada bisa bantu saya? Bisa lagi. Pak
moderator mungkin bisa dibantu. Saya nggak bisa ngetik sama sekali. Tadi pertanyaan saya adalah mengenai ada di halaman pada slide PowerPoint-nya di bagian pengertian negara itu negara adalah sebuah komunitas politik. Saya maksudnya minta pengertiannya konteksnya ke politiknya gitu. Kenapa nggak sebuah komunitas yang kumpulan orang manusia yang dihimpun oleh suatu aturan kenegaraan gitu. Kenapa politik gitu? Kenapa pakai bahasa politik itu aja sih? Mungkin saya akan bantu jawab untuk ini ya. Kalau Oke, pengertian Pak. politik itu proses pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat kan, bukan dalam horor yang bagaimana ya. Ini bisa berupa proses pembuatan kebijakan, pemilihan pemimpin atau penyelesaian konflik. Dan kalau di negara kita itu tadi kan juga di dalam slide ada ya, pembagian dalam negara itu ada DPR, ada maksudnya lembaga-lembaga negara di negara kita itu ada MPR, DPR, MA, DPA dan sebagainya. Ada bagian legislatif, yudikatif dan itu ya, itu bagian dari negara kita kan ada seperti itu. Itu bagian dari kalau dalam politik itu kan proses politik di negara kita itu pakai demokrasi ya. Maksudnya sistem pemerintahan kita kan presidensial. Semuanya kan ini kan pakai demokrasi. Dalam kita berdemokrasi itu contohnya pakai yaitu kita menyalurkan aspirasi kita dengan pemilihan umum, dengan kita memilih anggota legislatif, yudikatif, itu pakai caranya pakai pemilihan umum itu. Kayak dulu kalau kita ingat, kalau masa kecil saya ya, seingat saya itu dulu presiden tidak dipilih oleh masyarakat langsung, tidak ada pemilihan umum langsung untuk memilih presiden. Jadi presiden itu dipilih oleh MPR dan DPR dan lewat jalur politik apa dari organisasi politik itu. Jadi pengertian negara itu bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau menurut pemahaman saya dari beberapa juga pengalaman pribadi saya dalam berorganisasi itu seperti itu. Jadi politik itu bukan horor yang bagaimana. Kalau menurut saya itu suatu bentuk cara atau proses pengambilan keputusan bersama di dalam masyarakat atau di dalam organisasi untuk membuat kebijakan, memilih pemimpin, kemudian menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah negara. Kalau organisasi dunia itu PBB gitu ya. Kalau adanya peperangan kayak adanya perang kayak di Palestina sama Israel, jadi organisasi yang berperan di situ ya PBB gitu. Kemudian organisasi ada untuk negara-negara Islam, OKI gitu. Itu sih sepengetahuan dan sepemahaman saya. Gitu. Jadi secara sederhana politik itu tidak ada di dalamnya mengandung kekuasaan, pengambilan keputusan dan sudah ya tujuannya untuk kebaikan bersama, tujuannya pasti ada tujuan bersama, dan tujuan negara Indonesia itu juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, diantaranya ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Makanya Indonesia sebagai umat Islam pun kita juga memperjuangkan kemerdekaannya Palestina ya, itu sih menurut saya. Baik, mungkin ada tambahan dari rekan yang lainnya. Kalau nggak ada langsung tak
berikan kesempatan kepada Bapak dosen. Izin Oke. tanya. Halo, ya moderator. Yang pertama ya saya selaku ketua kelas, sesuai kesepakatan kita untuk pemateri, tolong sebisa mungkin open mic dan open kamera ya. Jadi karena sebagai pemateri, tolong open mic dan open kamera. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan saya. Dalam slide terakhir tadi disampaikan bahwasanya NKRI gramatik ya. Di situ kepanjangan dari NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sama dengan harga mati. Nah, pertanyaan dari saya, sejak kapan sih sebenarnya ada disebut negara Indonesia, baik secara ya maupun wilayah kekuasaan? Ya. Terus bagaimana dengan gerakan Aceh Merdeka, kemudian Papua juga begitu. Mereka kan menginginkan keluar dari negara Indonesia. Itu kan termasuk hak asasi. Misalnya Indonesia tetap mempertahankan NKRI, apakah itu tidak bertentangan dengan hak asasi mereka untuk merdeka? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Silahkan. Baik, bismillah. Saya jawab pertanyaannya pertama dari Mas Saiful ya. Dikarenakan kami kelompok bertiga, yang satu sedang halangan karena sakit, saya sendiri masih dalam bekerja, Mas Yazid juga masih gangguan. Jadi saya juga ini masih kerja, tapi saya mohon maaf karena ini tugas ya, apapun alasannya kan harus ada ya. Tapi mohon maaf Bapak dosen, saya tidak bisa on cam dikarenakan di samping saya juga ada pasien. Sembari menunggu Mas Yazid juga, saya jawab dulu dari Pak Saiful ya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana Indonesia diakuinya konstitusi gitu ya Mas ya? Halo? Halo? Mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak Saiful tadi. Pak Saiful? Pak Saiful lagi deh. Pertanyaannya mungkin bisa ditanya. Pertanyaannya jadi sejak kapan sih diakuinya negara Indonesia ya, ada terbentuk negara Indonesia baik secara teritorial maupun wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan gerakan separatis ya, Aceh Merdeka, kemudian termasuk Papua. Nah, bukankah mereka ingin keluar dari NKRI? Kalau misalnya mereka ingin merdeka, kemudian negara Indonesia tetap mempertahankan NKRI, apakah itu tidak berarti melanggar hak asasi mereka untuk merdeka? Panjangan ya? Iya, panjang banget toh Pak. Panjang banget. Intinya aja. Mungkin dipersingkat mungkin pertanyaannya. Gini deh. Yang pertama berarti sejak kapan diakuinya? Saya Sejak kapan diakuinya negara Indonesia baik secara apa tadi sudah? Teritorial. Teritorial. Oke. Secara histori pengertian negara kan senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Namun pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Jadi Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 Masehi merumuskan negara dalam bukunya kalau nggak salah buku Politica yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu asli dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami
negara yang kecil, wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam memusyawarahkan. Oleh karena itu, dari buku Aristoteles, keadaan merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaranya negara yang baik demi mewujudkan cita-cita seluruh warganya. Jadi menurut saya ya, pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus yang merupakan tokoh Katolik waktu itu. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu civitas yang artinya adalah negara Tuhan dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. Civitas terrena ini ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik dalam negara Tuhan atau civit Dei, negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang memiliki sebagian atau beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah dulunya itu gereja ya, yang mewakili negara Tuhan, bukanlah negara dari dunia ini gitu, melainkan jiwanya yang dimiliki itu sebagai atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah dulunya itu gereja yang mewakili negara Tuhan gitu. Meskipun demikian bukan berarti apa yang di luar gereja itu terasing sama sekali sama Civitas Dei yang pada waktu itu ada di 1995. Berbeda dengan konsep penelitian negara yang Mas Saiful tadi kan, pemimpin negara atau konstitusi di negara mana tadi? Papua sama siapa, Mas? Negara Indonesia, nggak jauh-jauh. Negara Indonesia itu sejak kapan sih kok kemudian ada kesepakatan bahwasanya ini negara Indonesia? Bukankah dulu kan ada Kalimantan sendiri, Jawa, masing-masing kan punya kerajaan sendiri-sendiri. Loh, kapan mereka sepakat untuk membentuk negara Indonesia? Sebagai landasan hukum ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua lembaga, baik negara dan warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, konstitusi juga mengatur syarat-syarat dan prosedur kewarganegaraan yang merupakan bagian penting dari identitas nasional. Sebagai landasan hukum, konstitusi memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan fungsinya. Misal ya, dalam pasal 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, pengatur utama dan penyelenggaraan pemerintah ya, yang didasarkan pada konstitusi yang jelas, cenderung memiliki tingkat konsisten berdasarkan konstitusi dapat membantu mengurangi praktik-praktik yang di dalam negara itu kurang baik gitu. Selain itu, hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks ini menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi individu. Sebagai contoh pasal 27 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti yang dijelaskan sama Mbak Maulidah itu tadi saya juga kontak beliau untuk bantu menjawab sebentar, soalnya saya dan Mas Ayi sedang terkendala jaringan. Sudah selesai, Pak?
Ya, berarti jawabannya sejak kapan berarti ya? Jawabannya sejak kapan? Halo? Halo? Dilanjut, monggo dilanjut. Halo? Halo? Monggo dilanjutkan, Mbak. Monggo dilanjutkan. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, terdengar. Monggo dilanjutkan jawabannya, Pak. Gimana, Pak? Saya bantu jawab ya. Kalau Oke. membaca sejarah, Sumpah Pemuda itu tanggal 28 apa? Sumpah Pemuda itu 28 November ya, 1928. Itu para pemuda dari berbagai wilayah yang katanya Pak Saiful tadi bilang bahwa ada apa? Ada negara Kalimantan, ada yang ini kan ada pulau-pulau itu membentuk ini sendiri-sendiri, pemerintahan sendiri-sendiri itu berusaha untuk punya tujuan bersama untuk merdeka. Dengan itu kalau dibaca dari sejarahnya itu mulai timbulnya istilahnya gagasan untuk merdeka gitu. Jadi kalau dilihat dari ini mulainya itu, tapi pengakuan itu secara bertahap. Jadi pengakuan adanya negara Indonesia atau NKRI belum diakui secara dunia ya. Diakuinya mungkin setelah Indonesia hadir dalam PBB, KTT Asia Afrika atau setelah Perang Dunia Kedua. Kalau saya baca dalam sejarah seperti itu ya. Kemudian dalam prosesnya NKRI ini kan tidak langsung terbentuk secara NKRI gitu ya. Jadi prosesnya itu panjang gitu, malah sebelum juga setelah ada Sumpah Pemuda itu, kemudian tahun 1945 Indonesia menyatakan dirinya merdeka, itu tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno memproklamirkan proklamasi, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di prosesnya masih panjang, itu pun setelah Indonesia menyatakan merdeka pun itu tidak semerta-merta negara-negara di dunia itu mengakui adanya negara kita dannya NKRI. Beberapa sejarah atau berita yang saya baca, sepengetahuan saya negara yang pertama kali mendukung Indonesia merdeka itu adalah Palestina. Makanya negara kita concern banget untuk membantu negara Palestina untuk merdeka juga. Itu pengakuan secara teritorial pun tidak serta-merta begitu langsung diakui oleh dunia. Indonesia masih aktif dalam KMP di PBB, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 itu kalau tidak salah. Nah, secara de jure Indonesia masih bentuk negaranya tidak langsung NKRI, masih terbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi negara-negara ini seperti yang Pak Saiful bilang, Kalimantan ada pemerintahan tersendiri, di Sumatera ada sendiri, kemudian di Sulawesi ada sendiri, begitu juga di pulau-pulau, karena kan Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau.
dan wilayahnya itu tidak seperti negara-negara lain yang dalam satu wilayah negara yang luas gitu. Kita terpisah-pisah, lebih banyak perairan daripada dataran. Dalam konteks wilayah Aceh yang ingin merdeka dan Papua yang ingin merdeka itu, kalau saya cermati dan beberapa berita yang saya baca, juga beberapa saudara atau teman yang tinggal di Papua, itu karena belum, ya mungkin pertemuan ke depan akan dibahas, itu ada di dalam ada di dalam maksudnya di paparan materinya mungkin ada di situ. Kalau kita baca di dalam sejarah-sejarah dan juga berita-berita bahwa pemerataan pembangunan Indonesia dan kesejahteraan kita itu masih belum merata. Di Aceh dan di Papua itu adalah wilayah yang paling ujung dari Sabang. Yang Sabang adanya di Aceh dan Merauke adanya di Papua, di Pulau Papua. Itu masih jauh dari jangkauan pemerintah yang meskipun sekarang katanya sudah otonomi daerah ya, tapi pemerintahan itu belum bisa memajukan istilahnya apa yang kita rasakan di negara, di kota seperti kayak di Surabaya ini, mereka belum bisa merasakan, baik itu secara pendidikan, Baik, terima kasih Mbak Maulidah sudah mau bantu menjawab saya. Semuanya mereka belum bisa merasakan, terutama pendidikannya. Ya syukur alhamdulillah saya punya rekan di Papua, mereka mendapatkan beasiswa untuk belajar. Kalau mereka berprestasi di sana, mereka mendapatkan beasiswa untuk belajar dimanapun mereka inginkan. Dan itu free semuanya. Tidak untuk saat ini, tapi tidak berlaku untuk dulu-dulu waktu zaman saya masih sekolah, itu tidak pernah terdengar hal-hal yang seperti itu. Zaman saya masih duduk di SPK. SPK itu tahun 1992. Kebetulan saya punya cerita bahwa ibu saya tinggal di Timika, di daerah Irian saya. Bagaimana kesulitan kita berhubungan dengan saudara atau dengan ibu, mau menelpon itu kita butuh sinyal, kita butuh cari wartel itu sampai jam 2 malam baru kita bisa temukan, baru kita bisa ngobrol. Tidak seperti sekarang. Meskipun teman kita yang berhalangan, saudara Yasid ada di Arab, tapi meskipun berhalangan kena kendala sinyal, kan masih kita bisa langsung berhubungan seperti ini ya, dengan adanya kemajuan teknologi. Tidak, saya rasakan waktu itu meskipun masih dalam wilayah Indonesia, ibu saya berada di Timika, tapi saya perjuangannya untuk mencari wartel saat itu, untuk melepas kangen dan mendengarkan suara ibu, itu suatu hal yang suatu hal yang sangat mahal. Kalau bisa dirupiahkan mungkin tidak ternilai harganya. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak Saiful. Penyebab dari mungkin mereka itu ingin merdeka, kepingin kayak maunya Aceh, kepingin mendirikan pemerintahan diri sendiri yang dasar negaranya mungkin sesuai syariat Islam. Nah, seperti itu. Kalau di Papua mungkin dasar negaranya seperti apa yang mereka anut juga di sana. Mereka tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan, bahwa kemerdekaan itu belum merdeka. Bisa dibilang namanya merdeka, tapi tidak merdeka seutuhnya, gitu sih. Terima kasih. Baik, kembalikan ke moderator. Monggo moderator. Efisiensi waktu moderator.
Mungkin itu saja jawabannya ya. Semoga bisa memberikan kepuasan kepada Pak Saiful. Sorry tadi lupa untuk dibunyikan. Mungkin sekarang sudah waktunya untuk bisa diberikan kepada Pak dosen untuk memberikan tanggapannya terkait materi pembahasan pada sore kali ini. Monggo kepada Pak dosen, waktu dan tempatnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'd. Diskusi pada sore hari ini mengangkat tema seputar negara dan konstitusi. Apa kaitannya negara dengan konstitusi? Tadi dikatakan mengapa kok negara disebut entitas politik, bukan entitas-entitas yang lain. Perlu difahami terlebih dahulu bahwa negara secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis itu ya artinya negara. Sehingga nama lain dari negara itu adalah polis atau politik. Dalam konteks Islam, politik disebut as-siyasah. As-siyasah dalam pengertian fikih siyasah, fikih politik adalah rekayasa. Rekayasa yang dimaksud di sini adalah bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, disinilah kemudian muncul pengertian negara adalah entitas politik yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai kedamaian yang diinginkan atau untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Maka dari itu syarat terbentuknya negara harus kita pahami terlebih dahulu. Dalam konteks dulu syarat terwujudnya negara itu ada 3, sekarang sudah menjadi 4. Apa syarat terjadinya negara atau terwujudnya negara, terbentuknya negara? Pertama, ada entitas atau masyarakat atau bangsa. Entitas ini kemudian mendiami suatu wilayah geografi. Maka luas wilayah menjadi syarat nomor 2 setelah entitas bangsa, masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Setelah itu di situ ada yang namanya pemerintahan. Jadi ada entitas masyarakat, ada luas wilayah, ada juga pemerintahan. Ya, pemerintahan ini diatur melalui sebuah proses-proses kesepakatan yang diwujudkan baik berupa peraturan-peraturan ataupun suara-suara yang dikontekkan melalui aklamasi, itu bisa. Kemudian yang nomor 4 adalah pengakuan dari negara lain. Maka terbentuklah suatu negara dengan prinsip atau dengan syarat 4 hal ini, yaitu entitas sebuah komunitas masyarakat yang memiliki tujuan bersama, kemudian ada luas wilayah yang didiami, kemudian ada pemerintahan yang dibentuk oleh entitas tersebut melalui mekanisme-mekanismenya, kemudian yang nomor 4 adalah pengakuan dari negara yang lain. Maka disinilah kemudian konstitusi menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari yang namanya negara. Dalam konstitusi kita mengenal yang disebut hukum dasar. Konstitusi tidak lain adalah hukum dasar. Hukum dasar yang mengikat entitas tersebut untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama yang disebut konsensus atau kesepakatan. Maka konstitusi adalah bentuk dari kesepakatan bersama
antar entitas politik yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan yang mendiami sebuah wilayah, kemudian membentuk pemerintahan serta diakui oleh negara yang lain. Dari pengertian ini kemudian kita memaknai konstitusi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Majelis Konstituante, ya, itu diilhami atau diwujudkan melalui sebuah proses legislasi, sebuah proses persidangan, sebuah proses musyawarah mufakat yang kemudian menjadi keputusan bersama. Maka di sini konstitusi tidak dipisahkan dari way of life, pandangan hidup bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, karena konstitusi itu merupakan derivasi atau bagian penjabaran dari ideologi bangsa itu sendiri. Maka konstitusi ini mengatur semua hal-hal yang mendasar terkait dengan negara. Contoh, bentuk negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini ingat. Sehingga ketika pasal 1 dalam konteks bentuk negara ini ya diingkari, dihianati, misalkan Papua mau merdeka, ada gerakan Aceh merdeka di sana, maka itu disebut sebagai gerakan separatisme. Ya, gerakan pemberontak, gerakan bugot. Mengapa? Karena menyalahi konsensus, karena menyalahi kesepakatan. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga mengatakan bahwa perangilah orang-orang yang menyalahi kesepakatan tersebut. Ya. Dalam Al-Quran juga secara tegas itu dijelaskan seperti itu, ya. Faqatilul lati hatta tabghi hatta tafiya ila amrillah, gitu ya. Fa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati. Kan. Maka perangilah itu hatta tabghi ila amrillah, ya. Tafiya ila amrillah. Jadi apabila kemudian kita sudah bersepakat, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, maka kesepakatan ini harus dijunjung bersama. Ketika ada yang menyalahi itu, maka faqatilul lati, maka perangilah. Karena itu apa? Pak Imbagot itu namanya berkhianat, itu namanya bugot, itu namanya pemberontak. Maka di sini kemudian kita harus memahami bersama bahwa negara Indonesia itu terwujud setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum itu, Nusantara itu berbentuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan masing-masing memiliki kedaulatan tersendiri. Ada kerajaan Mataram, ada Kesultanan Ngayogyo Hadiningrat, ada Kesultanan Solo, ada Kesultanan di Aceh, ada Kesultanan di Madura, ada Kesultanan di wilayah Sumatera dan lain sebagainya. Karena kerajaan-kerajaan ini masih belum memiliki kesamaan pandang menjadikan sebuah negara kesatuan. Sehingga ketika perjuangan di dalam mengusir penjajahan Belanda, maka disinilah kemudian timbul kesadaran bahwa kita ini orang-orang Nusantara dijajah oleh orang-orang luar, mulai dari Portugis, kemudian datang orang Belanda, kemudian datang orang Jepang. Sehingga atas nama kesamaan sama-sama dijajah, maka timbul kesadaran para pejuang kita.
para pejuang kita timbul kesadaran. Kalau dulu peperangan itu diadakan secara separatis, bagaimana Tengku Umar sama Juk Nyadin itu berperang di Aceh, bagaimana Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 perang meletuskan perang Jawa itu juga di Jawa, bagaimana Untung Suropati mengadakan perlawanan di Madura, bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang lain, misalkan Tuanku Imam Bonjol memimpin pasukan Padri di Padang dan lain sebagainya. Jadi dilakukan secara parsial, secara masing-masing wilayah. Akan tetapi setelah terwujud kesadaran, maka berkumpullah para anak muda kita dengan spirit bersama untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, maka dicetuskanlah yang namanya Sumpah Pemuda. Ini adalah awal atau embrio dari semangat persatuan tersebut. Sebelumnya, seperti organisasi-organisasi keagamaan maupun kemudaan muncul, ada Budi Utomo di sana yang melakukan pencerahan-pencerahan. Juga ada Syarikat Dagang Islam SDI menjadi Syarikat Islam. Kemudian muncul Muhammadiyah 1912, muncul Nahdlatul Ulama 1926, muncul Al-Irsyad dan yang lain-lain. Maka organisasi-organisasi keagamaan, sosial masyarakat ini mempunyai pandangan yang sama. Pandangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tercetuslah Sumpah Pemuda, mengikrarkan diri sebagai bangsa yang satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ini adalah embrio kesepakatan ini kemudian menjadikan negara ini menjadi negara kesatuan karena masing-masing entitas tersebut mewakili daerahnya masing-masing yang kemudian mengikrarkan diri menjadi satu. Puncaknya ketika proklamasi kemerdekaan, Soekarno secara tegas mengatakan proklamasi bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, akan tetapi terlebih dahulu dilalui sebuah proses-proses pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sampai BPUKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, itu dibentuk untuk menyiapkan pondasi-pondasi yang diperlukan sebagai terbentuknya negara. Untuk syarat terbentuknya sebuah negara yang modern, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan konsensus bersama. Sehingga ketika ada pertanyaan tadi, kapan mulainya terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sejak diproklamirkan. Itu terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustusnya, ya, itu diumumkanlah yang namanya disahkanlah oleh Majelis Konstituante berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, sebagai hukum dasar yang mengikat seluruh wilayah dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang didasarkan atas kesamaan pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan lain sebagainya. Sehingga luas wilayah Indonesia itu mencakup mulai Sabang sampai Merauke, bukan dulu kerajaan Majapahit yang melampaui hingga daratan Filipina maupun Singapura sampai Brunei Darussalam, bukan. Tapi kemudian terjadi perjanjian atau terjadi perundingan-perundingan yang diakui oleh negara-negara yang lain bahwa Indonesia itu luas wilayahnya melingkupi Sabang sampai Merauke, itu luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perundingan-perundingan, mulai perundingan Linggarjati, perundingan Lenville, Meja Bundar, dan lain sebagainya. Politisi-politisi negara Republik Indonesia itu kemudian memperjuangkan kedaulatan bangsa ini yang luas wilayahnya mulai Sabang sampai Merauke. Lantas ada pertanyaan lanjutan, mengapa mereka Papua ingin merdeka, kemudian Aceh ingin merdeka, kok diperangi? Kan itu merupakan hak asasi. Dalam konteks ini bukan hak asasi. Hak asasi itu adalah hak yang melekat sejak lahir, seperti kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk hidup, dan kebebasan yang lain. Tapi untuk bernegara itu merupakan pilihan sebenarnya.
pilihan mereka jadi warga negara Indonesia atau tidak menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi ya proses sejarah yang panjang sudah disepakati menjadi ijma, sudah disepakati menjadi konsensus. Konsensus ini dituangkan dalam bentuk konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang itu sifatnya mengikat bagi seluruh wilayah Indonesia. Maka apabila ada gerakan-gerakan yang ingin memerdekakan diri, seperti di Papua, seperti di Aceh, seperti di Maluku, itu jelas merupakan pengkhianatan bagi kesepakatan, pengkhianatan terhadap konsensus bersama, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Bagaimana ketika berkhianat? Ancamannya adalah kedaulatan negara. Ketika ada yang merongrong kedaulatan negara, ya harus diperangi. Dan itulah aturan Al-Quran juga. Fa imbaghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati hatta tabghi ila tafi'a ila amrillah, gitu ya. Jadi memang harus diperangi. Kalau tidak diperangi maka konsensus akan menjadi buyar, konsensus akan menjadi bubar, dan tidak akan terwujud yang namanya tujuan bersama, yaitu menciptakan sebuah tatanan yang adil dan makmur, sebuah tatanan yang diharapkan bersama, yaitu terbebas dari belenggu penjajahan, dan tatanan-tatanan yang mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Kalau saat ini terjadi diskriminasi terhadap ekonomi, diskriminasi terhadap pendidikan, di mana Jawa lebih dari masyarakat yang lain, itu terkait dengan tata kelola saja, bukan negaranya yang harus dihancurkan, akan tetapi tata kelola negara yang harus diperbaiki sehingga ketimpangan sosial itu dapat diminimalisir, karena memang ini merupakan sunnatullah. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Memang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini memiliki status sosial yang berbeda, ini memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Tentu tidak bisa kemudian disamakan antara satu dengan yang lain. Kalau ingin kesetaraan, tentunya itu yang proporsional. Tidak mungkin kemudian kesetaraan itu didapatkan melalui sebuah pemberian begitu saja, tidak. Mengapa kok kemudian di Papua SDM-nya tertinggal? Karena memang dari awalnya Jawa itu lebih maju daripada Papua, lebih berpendidikan, lebih terdidik, sehingga ketika masyarakat Jawa yang dulu ada Majapahit yang sudah luar biasa besar, ada kerajaan-kerajaan seperti Aceh, seperti Demak dan lain sebagainya, itu memang dimaklumi kalau di Jawa peradabannya lebih tinggi dari Papua. Begitu juga dengan yang ada di Aceh. Sehingga perbedaan seperti ini tidak malah kemudian dijadikan pemicu untuk memerdekakan diri atau memberontak, akan tetapi menjadi stimulus bersama bagaimana bisa membangun ketertinggalan provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar bisa maju. Caranya bagaimana? Caranya memperlakukan mereka dengan perlakuan khusus. Contohnya ada otoritas yang namanya otonomi khusus di Papua untuk mempercepat bagaimana saudara-saudara kita di Papua itu memperoleh pendidikan yang memadai untuk membangun negaranya. Kemudian ada daerah istimewa Aceh. Bagaimana keistimewaan Aceh itu bisa dipertahankan dan nilai-nilai keislaman itu tetap disalankan di sana dengan menjalankan syariat Islam yang mulai dari nenek moyangnya sudah ada di sana. Juga daerah istimewa Yogyakarta, karena di sana ada Kesultanan Yogyakarta yang diakui eksistensinya sampai sekarang menjadi sebuah entitas budaya dan lain sebagainya. Itu adalah perlakuan negara yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Undang-undang itu adalah merupakan aturan-aturan di bawah konstitusi yang mengatur hal-hal yang khusus yang sifatnya itu untuk memberikan legitimasi agar persoalan-persoalan tersebut memang dipenuhi oleh masyarakat. Maka di sini sifatnya hukum positif. Maka di bawah undang-undang dasar itu adalah ada undang-undang, dan sifat undang-undang itu adalah banyak
dan mengatur secara spesifik apa yang telah diatur. Jadi begitu nalar fikirnya harus dibuat semacam itu, sehingga dalam memahami hubungan negara dan konstitusi adalah seperti ibarat mata uang yang tidak dipisahkan. Tidak ada negara yang tidak mempunyai aturan dasar. Tidak ada negara yang tidak mempunyai hukum dasar. Karena ibarat dua mata uang, salah satu sisinya memang tidak bisa diabaikan. Konstitusi adalah sesuatu yang melekat untuk mengatur dan mengikat tatanan negara yang terbentuk dari luas wilayah. Ada entitas bersama yang untuk mencapai kemajuan dan kerukunan dan kesejahteraan. Kemudian juga ada di sana pemerintahan yang diatur dalam sebuah mekanisme yang diatur dalam konstitusi, dan di sana juga ada pengakuan dari negara yang lain. Nah, inilah yang tentu harus dipahami bersama, keterkaitan dan korelasi antara negara dan konstitusi. Saya kira diskusi-diskusi tadi itu sudah cukup bagus dalam merespon bagaimana korelasi dan kolaborasi antara negara dan konstitusi, sehingga bentuk negara itu dirumuskan secara khusus dan spesifik yang tertuang dalam konstitusi. Tentu kita bisa melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang itu semuanya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban bagi kita sebagai warga negara, termasuk bagaimana negara mengakui kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, yang itu tertuang dan terwujud dalam konteks pengakuan 6 agama saat ini. Mulai dari agama Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan juga ada Konghucu, di samping aliran-aliran kepercayaan yang saat ini juga mendapatkan tempat dan pengakuan oleh negara sehingga bisa dicantumkan dalam kartu identitasnya. Saya kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menanggapi lagi terkait materi pembahasan pada sore hari ini. Monggo kepada rekan-rekan semuanya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kayaknya tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup ya. Sudah maghrib, mari kita bersama-sama menjalankan ibadah sholat maghrib. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak dosen yang sangat detail dan rinci dan jelas banget. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Dan saya di sini sebagai moderator ingin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan ucapan-ucapan yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup pertemuan kita, marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.